Yulia Tri Andriani, NPM 1811060096 dari kelas Biologi E. Mata kuliah telaah kurikulum biologi. Dosen pengampu Asep Yusuf Hamdani, SPD, MSI. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya di MTS Negeri 1 Bandar Lampung, serta di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan penilaian autentik dalam penerapan kurikulum 2013. Adapun profil dari MTS Negeri 1 Bandar Lampung yaitu nama MTS Negeri 1 Bandar Lampung NSS 121118710001 NPSN 10807283 Alamat Jalan Kai Haji Ahmad Dahlan nomor 28 Pahoman Bandar Lampung. Kode pos 35213. Status negeri, jenjang SMP, ketinggian 92, akreditasi A, nomor telepon 0721251869. Waktu belajar sekolah pagi. Di sini saya melakukan observasi di MTS Negeri 1 Bandar Lampung, yang dimana di sini saya mewawancarai waka kurikulum serta guru biologi. Adapun biodata dari waka kurikulum dari MTS Negeri 1 Bandar Lampung yaitu nama Dr. Haji Agus Widianto, MPDI, NIP 19630822 1994 03 1002. Tempat tanggal lahir yaitu Gunung Kidul 22 Agustus 1963. Pangkat atau golongan yaitu Pembina TK 1 6B. Alamatnya Jalan Unyai, Gang Haji Ismail nomor 5, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Riwayat pendidikan yaitu 2014 sampai 2016 S2 Manajemen UIN Lampung, 1980 sampai 1987 S1 MIPA Biologi Universitas Yogyakarta, 1980 sampai 1983 SMA Negeri 2 Wonosobo Yogyakarta, 1976 sampai 1980 SMP Swasta Wonosobo Yogyakarta, tahun 1969 sampai 1976 SDN 6 Gunung Kidul Yogyakarta. Riwayat pekerjaan yang pernah dialami oleh beliau yaitu tahun 1994 sampai sekarang guru IPA di MTS Negeri 1 Bandar Lampung, 2004 sampai sekarang Wakil Kepala Bidang Kurikulum MTS Negeri 1 Bandar Lampung, TMT 13 Juni 2016, nomor SK B 037DB MTS 0801 SK 06 2016. Dengan waka kurikulum saya melakukan wawancara dan bertanya sekitar kurikulum. Beliau mengatakan bahwa kurikulum yang digunakan pada MTS Negeri 1 Bandar Lampung ini yaitu kurikulum 2013 revisi, yang dimana pada masa pandemi ini kurikulum itu masih digunakan karena kurikulum ini sendiri merupakan pedoman atau acuan dalam suatu pembelajaran. Beliau juga mengatakan bahwa siswa-siswi ini mampu mengikuti kurikulum yang sedang berjalan karena para guru ini sangat membimbing siswa-siswinya dalam menggunakan kurikulum 2013 revisi ini, sehingga siswa-siswi ini sudah cukup mengerti dalam mengikuti kurikulum 2013. Beliau juga menjawab bahwa sarana dan prasarana di MTS Negeri 1 Bandar Lampung ini sudah cukup lengkap, yaitu dimulai dari adanya ruangan kepala sekolah, ruangan guru, ruang kelas, lab IPA, lab komputer, musola, UKS, koperasi sekolah, toilet, dan lain sebagainya. Mengatakan kelebihan dari kurikulum ini ialah kurikulum yang telah direvisi sesederhana mungkin dan telah disesuaikan
sehingga banyak aspek penilaian yang dikurangi, sehingga dalam ini mampu mengatasi kesulitan guru dalam melakukan penilaian. Lalu selanjutnya untuk kekurangan tidak ada karena kurikulum telah direvisi dan disesuaikan. Beliau mengatakan bahwa sebelum kurikulum 13 direvisi, ada banyak sekali kendala, yaitu banyaknya aspek penilaian seperti aspek kognitif, sikap, psikomotorik. Hal ini dirasa menyulitkan guru dalam melakukan penilaian, karena seorang guru harus menilai setiap siswanya dengan ketiga aspek tersebut. Dan juga ada beberapa materi yang dianggap overlap. Mengatakan bahwa untuk mengatasi kendala-kendala yang tadi telah disebutkan, maka harus dilakukan revisi dengan menyesuaikan isi dari kurikulum tersebut. Beliau juga berharap bahwa harapan dari guru-guru di sini yaitu kurikulum yang dipahami guru dan siswa terus diterapkan agar lebih menguasai dengan baik. Selanjutnya di sini saya melakukan wawancara dengan guru biologi, yang dimana saya di sini menanyakan seputar RPP, silabus, program tahunan, dan penilaian autentik. Yang dimana beliau mengatakan bahwa sebelum mengajar, beliau melakukan atau mempersiapkan program tahunan, semester, mingguan, harian, karena itu semua merupakan pedoman guru sebelum mengajar, agar apa yang diajarkan oleh guru tersebut bisa lebih efektif. Beliau juga mengatakan pada masa pandemi sekarang ini, beliau menggunakan metode e-learning atau daring. Pada saat tatap muka atau offline, beliau menggunakan metode tanya-jawab, demonstrasi, diskusi, atau bervariasi, tergantung kelas mana yang cocok pada metode masing-masing tersebut. Di sini beliau juga mengatakan bahwa RPP itu sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran yang berisi kompetensi dasar serta indikator-indikatornya. Beliau juga mengatakan bahwa silabus itu suatu rencana pembelajaran pada mata pelajaran yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian penilaian seperti pedoman program tahunan, pedoman program semester, itu dari silabus tentang materinya yang akan digunakan seperti apa, nanti akan merujuk ke RPP karena di situ terdapat tujuannya. Di sini beliau juga mengatakan bahwa silabus ini dia tidak membuat sendiri, tapi dia sudah mendapatkan dan tinggal nantinya para guru ini dikembangkannya di RPP. Sebelum mengajar, ibu ini tentunya mempersiapkan diri dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Beliau berharap bahwa secepatnya bisa dilakukan pembelajaran dengan tatap muka, walaupun harus menggunakan protokol kesehatan, sehingga hasilnya bisa maksimal dan efektif. Siswa dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan pembelajaran secara langsung. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian autentik. Penilaian autentik atau biasa disebut dengan authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atau hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah assessment merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Lalu, istilah autentik ini merupakan sinonim asli, nyata, valid, atau reliable. Secara konseptual, penilaian autentik lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda berstandar sekalipun. Ketika menerapkan penilaian autentik, untuk mengetahui hasil dan prestasi belajar peserta didik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan
aktivitas mengamati dan mencoba dan nilai prestasi dari luar sekolah. Adapun tujuan dari penilaian autentik yaitu menjadikan siswa pembelajar yang berhasil menguasai pengetahuan, melatih keterampilan siswa menggunakan pengetahuannya dalam konteks kehidupannya, serta memberi kesempatan siswa menyelesaikan masalah secara nyata. Selanjutnya yaitu ada kriteria dari penilaian autentik. Yang pertama yaitu belajar tuntas ketuntasan, yang dimana belajar merupakan capaian minimal dari kompetensi setiap muatan pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Ketuntasan aspek sikap ditunjukkan dengan perilaku baik peserta didik. Jika perilaku peserta didik belum menunjukkan kriteria baik, maka harus dilakukan pemberian umpan balik dan pembinaan sikap secara langsung dan terus-menerus sehingga peserta didik menunjukkan perilaku baik. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis penilaian autentik, yang dimana terdapat 4 jenis penilaian autentik yang harus dilakukan guru dalam implementasi kurikulum 2013. Yang pertama yaitu tentang penilaian kinerja, yang dimana penilaian autentik sebisa mungkin melibatkan partisipan peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukan dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Adapun cara merekam hasil penilaian berbasis kinerja itu yang pertama yaitu daftar cek atau checklist, yang kedua catatan anekdot atau narasi, yang ketiga yaitu skala penilaian atau rolling scale, dan yang keempat yaitu memori atau ingatan. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu tentang penilaian proyek. Penilaian proyek atau Project Assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas yang dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan guru dalam penilaian proyek. Yang pertama yaitu keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah, serta menganalisis. Yang kedua yaitu kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan sikap, keterampilan, pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu tentang penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi peserta didik dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Penilaian portofolio dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, guru menjelaskan secara ringkas esensi penilaian portofolio. Guru bersama peserta didik menentukan jenis portofolio yang akan dibuat. Peserta didik, baik sendiri maupun kelompok, mandiri atau di bawah bimbingan guru menyusun portofolio pembelajaran. Guru menghimpun dan menyimpan portofolio peserta didik pada tempat yang sesuai, disertai catatan tanggal pengumpulannya. Guru menilai portofolio peserta didik dengan kriteria tertentu. Jika memungkinkan, guru bersama peserta didik membahas bersama dokumen portofolio yang
sudah dihasilkan. Guru memberi umpan balik kepada peserta didik atas hasil penilaian portofolio. Yang keempat yaitu ada penilaian tertulis. Tes tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik untuk mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif, sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari peserta didik itu. Selanjutnya yaitu ada prinsip dan pendekatan dari penilaian autentik. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh guru pada saat melaksanakan penilaian autentik untuk implementasi kurikulum 2013 yaitu yang pertama sahih. Yang dimaksud di sini yaitu penilaian didasarkan pada data yang memang mencerminkan kemampuan yang ingin diukur. Yang selanjutnya yaitu objektif, yang dimana penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak boleh dipengaruhi oleh subjektivitas penilai atau guru. Yang ketiga yaitu adil, yang dimana suatu penilaian yang tidak menguntungkan atau merugikan siswa hanya karena mereka berkebutuhan khusus serta memiliki perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang keempat yaitu terpadu. Penilaian dikatakan memenuhi prinsip ini apabila guru yang merupakan salah satu komponen tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu transparan, di mana kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan yang digunakan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Yang keenam yaitu menyeluruh atau berkesinambungan, yang dimana mencangkup segala aspek berkompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Yang ketujuh yaitu ada sistematis, yang dimana penilaian yang dilakukan oleh guru harus terencana dan dilakukan secara bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Yang kedelapan yaitu accountable, penilaian yang berproses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari teknik, prosedur, maupun hasilnya. Dan yang terakhir yaitu edukatif, yang dimana penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan siswa. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menciptakan penilaian autentik atau authentic assessment. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi standar seperti tujuan umum atau goal, yang dimana standar merupakan pernyataan yang harus diketahui dan dapat dilakukan oleh siswa, tetapi ruang lingkupnya lebih sempit dan lebih mudah dicapai daripada tujuan umumnya. Langkah kedua yaitu memilih suatu tugas autentik. Dalam memilih tugas autentik, pertama-tama kita perlu mengkaji standar yang kita buat dan mengkaji kenyataan yang sesungguhnya. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi kriteria untuk tugas, yang dimana kriteria tidak lain adalah indikator-indikator dari kinerja yang baik pada sebuah tugas. Lalu langkah yang keempat yaitu menciptakan standar kriteria atau rubik, yang dimana kita yang pertama harus menyiapkan suatu rubik analitis, kedua menyiapkan suatu rubik yang holistik, dan yang ketiga yaitu mencek rubik yang telah dibuat. Berikut ini adalah contoh tabel penilaian yang saya dapat dari hasil observasi di MTS Negeri 1 Bandar Lampung. Berikut ini adalah contoh tabel penilaian kinerja yang saya buat. Sedangkan berikut ini adalah contoh rubik penilaian portofolio praktek biologi yang sudah saya buat. Dan yang terakhir ini adalah contoh dari instrumen penilaian proyek yang sudah saya buat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penilaian autentik
pada kurikulum 2013. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. See you the next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.